Jadi karena apa? Di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Bulan penuh, istilahnya penuh diskon apalah ya kalau kita gambarkan. Diobral ya. Diobral. Gusti Allah itu obral pahala ya. Nah, bulan menuai panen ya. Di saat panen ada kesempatan kita untuk menuai, untuk memanen. Ya. Karena kita tidak akan mendapatkan panenan kalau tidak masa panen. Mangsa tandur panen, mangsa matun panennya orang mungkin ya. Lah saat panen kita dibayarkan memanen. Ya itu ya. Makanya orang yang di bulan Ramadan tidak ikut manen maka dia akan rugi. Ya. Karena apa? Beramal sunat seperti pahalanya seperti beramal wajib. Ya, melaksanakan kewajiban pahalanya dilipat gandakan ya. Dari 7 sampai 70 sampai 700. Bahkan puasa itu pahalanya Allah sendiri yang menjanjikan. Seberapa banyak, seperti apa, Allah sendiri yang akan menyampaikan. As-saumun li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan saya sendiri yang akan berikan pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, sahabat ceria, kembali berjumpa dengan saya Fauzan Bahtiar di podcast Ceria, cerita ilmu dan agama. Tentunya masih bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Nah, dan di episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Haji Fauzi Maksum MPD. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ceria, sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Terima kasih sudah menyapa sahabat ceria semuanya yang ada di rumah ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya dan Bapak tentunya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa kembali bersua di podcast ceria sore hari ini. Dan kali ini Pak Haji kita ingin menanyakan beberapa amalan yang diutamakan di bulan Ramadan. Nah, nanti saya minta Pak Haji untuk bisa mengungkapkan, menceritakan beberapa amalan-amalan yang diutamakan di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui Pak Haji, bulan Ramadan itu kan banyak julukannya nggih. Ada yang menyebutnya dengan bulan Syahrul Siam, bulan penuh ampunan, bulan apalagi Pak Haji? Penuh barokah dan lain sebagainya. Langsung saja Pak Haji, amalan-amalan apa saja sih yang sebetulnya harus kita lakukan atau yang diutamakan di bulan Ramadan? Monggo Pak Haji. Oke Pak Moderator, Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Jadi sebetulnya merujuk dari firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama kita sudah sering mendengar. Nah, perlu saya bacakan kembali sebagai ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutannya masih ada, nanti kalau kita perlu saya tambahkan lagi, kalau tidak perlu karena waktu sudah saya cukupkan sampai la'allakum tattaqun. Jadi artinya kurang lebih adalah ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, difardukan, diwajibkan bagi kamu semua. Kutiba alaikum asyamu,
diwajibkan kepada kamu semua berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan bagi kamu semua seperti 'alal ladzina min qablikum seperti umat-umat sebelum kamu la'allakum tattaqun agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi muaranya daripada puasa adalah agar kita nanti menjadi orang yang bertakwa. Karena derajat atau level tertinggi di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum sesungguhnya lebih semulia-mulia di antara kamu indallah di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa nggih Pak Haji. Atqakum yang paling takwa di antara kamu semua. Begitu Pak. Ya, oke. Terus kalau orang yang bertakwa itu berarti orang yang seperti apa ini Pak Haji? Iya. Jadi ini juga sebetulnya amaliyah yang harus dilaksanakan agar kita menggapai menjadi orang yang bertakwa. Kalau indikator orang-orang yang bertakwa adalah juga disebutkan dalam firman Allah. Surat apa saya lupa ya. Jadi kalau saya sebutnya seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaringu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasaringu ila maghfiratin dan bersegeralah kamu untuk memohon ampun kepada Allah. Mir rabbikum dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu dan surga yang luasnya selebar langit dan bumi u'iddat lil muttaqin yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa alladzina yunfiquna fis sarai. Satu. Alladzina orang-orang yunfiquna yang berinfak fis sarai dikala jembar. Wadoroi dan tikala rupek lah ya. Kalau kita ya ukurannya tanggal 1 kalau tanggal 2 lah kayak gitu ya. Ini coba tanggal 2 dan seret wal kadiminal ghaido dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Karena apa? Orang kalau sudah marah itu kan hilang kendali akalnya ya. Makanya berupayalah kita menjadi orang yang jangan pemarah. Apa kita tidak perlu marah? Ya boleh marah, memang itu tabiat manusia ada marahnya. Kalau tidak punya marah malah kita tidak manusia normal. Tapi kita bisa mengendalikan amarahnya ya. Makanya ada beberapa metode untuk menurunkan amarah kita. Kalau kita marahnya dengan berdiri, kita suruh duduk gitu ya. Kalau duduk dengan duduk, jangan kebalik, malah kita lagi tidur marah malah melayu. Enggak penting gitu ya. Wal ngafina 'anin nas dan orang-orang yang suka memberikan maaf kepada orang-orang lain, manusia. Selanjutnya adalah wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dan apabila terlanjur berbuat tidak baik fahisah aw dzalamu anfusahum atau berbuat zalim kepada dirinya, berbuat zalim yang berbuat dosa lah gitu salah. Zakarullah segera eling ingat kepada Allah. Ingat nyolong kelingan Gusti Allah kira-kira sudah nyolong. Jadi ngolong kelingan Gusti Allah ya. Tapi ada yang sudah kelingan tapi tetap itu ada aja ya Pak. Namanya tidak ingat itu. Ingat tapi tetap dilanggar itu. Aku nyolong lah. Sudah tahu aturannya tapi tetap dilanggar itu ada loh Pak Haji. Itu namanya apa itu? Ya seperti belis kan tahu ya. Tapi betul. Mahir adzalama wasahum dzakarullah segera ingat kepada Allah fastaghfaru lidzunubihim ndang-ndang mohon ampunan. Bar nyolong, bar ngerasani segera mohon ampunan lagi ya. Kita nyolong itu berbuat dosa kepada makhluk, kita harus mohon ampun kepada sesamanya, kepada makhluk. Pan ngerasa kita ngerasani wong nang Jakarta, ngerasani presiden lah. Kapan gue lihat jalur ngapura kepriye carane itu. Kita kan jadi padahal kadang banyak ya Pak Haji seperti itu. Seperti itu. Jadi kepada misalnya ngerasani kepada Pak Fauzan langsung aja Pak saya mohon maaf. Bisa minta maaf karena ketemu saya. Untung para pujangga membuat media di bulan
Syawal kita diupayakan ada media untuk memohon ampunan, saling memaafkan. Tapi ya kalau kita berbuat salah jangan nunggu lebaran. Aku gawe salah jane karo Pak Fajen tapi kok boleh njaluk ngapuran nang bulan Syawal bae sisan. Jangan ya. Nanti pahala kita keburu habis itu ya. Gitu. Kembali lagi Pak Haji, ini untuk amalan-amalannya itu apa saja Pak Haji yang di bulan Ramadan? Kita kan seringnya kan kalau bulan Ramadan ya kita puasa, sholat tarawih. Sering-seringnya kan itu tadarus. Apa saja sebetulnya ini amalan yang diutamakan Pak Haji? Ya, jadi karena bulan Ramadan disebut juga dengan bulan yang penuh barokah ya. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat itu kalau datang bulan Ramadan itu menyambutnya dengan sukacita, bergembira ya. Kalau bulan Ramadan pergi mereka pada menangis ya. Sebaliknya kalau datang bulan Ramadan malah pada susah ya. Nek bulan Ramadan hampir habis malah ngarep enteng garap plesir itu seneng banget itu ya. Ya kewalik ya. Jadi karena apa? Di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Bulan penuh istilahnya penuh diskon apalah ya kalau kita gambarkan. Diobral. Gusti Allah itu obral pahala ya. Nah, bulan menuai panen ya. Di saat panen ada kesempatan kita untuk menuai, untuk memanen. Ya. Karena kita tidak akan mendapatkan panenan kalau tidak masa panen. Mangsa tandur panen, mangsa matun panennya orang mungkin ya. Lah saat panen kita diupayakan memanen. Ya itu ya. Makanya orang yang di bulan Ramadan tidak ikut manen maka dia akan rugi. Ya. Karena apa? Beramal sunat seperti pahalanya seperti beramal wajib. Ya, melaksanakan kewajiban pahalanya dilipat gandakan ya. Dari 7 sampai 70 sampai 700. Bahkan puasa itu pahalanya Allah sendiri yang menjanjikan. Seberapa banyak seperti apa Allah sendiri yang akan menyampaikan. As-saumun li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan saya sendiri yang akan berikan pahalanya. Artinya secara maklum berarti melebihi pahala yang tadi ditampakkan seandainya itu berwujud seperti materi yang ada di dunia, ada nilai 70, ada nilai 700, ada seterusnya yang wajib, yang sunat seperti wajib berlipat ganda. Lah puasa mestinya lebih daripada itu semua. Ya gitu Pak. Ya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Tadarus di bulan Ramadan. Jadi ada hadis bahwa Kanjeng Nabi SAW itu setiap bulan Ramadan itu bandungan caranya dengan malaikat Jibril ya. Jadi Jibril itu setiap malam itu menyimak ya. Bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang tradisi di masjid-masjid seperti itu. Saya juga seperti itu. Saya itu tidak berkecil hati dengan anak-anak sangat kecil-kecil Pak. Setiap malam Pak, ya anak kecil itu saya nggak baca. Anak-anak yang pada baca, karena kalau saya baca anak jadi tidak baca. Saya hanya pokoknya ini kurang pasnya di sini, misalnya belandang saja di tanda waqaf lam di tengah ayat itu lam tidak boleh berhenti. Nanti ketemu lam, huruf lam yang itu lawak fafihi ya. Tanda lam karena anak-anak kecil itu tanda lam jangan berhenti, nanti ketemu lagi juga seperti itu ya. Ya Pak, gitu. Ada tanda waqaf lazim harus berhenti, tanda mim itu misalnya anak-anak jadi lebih itu, jadi seperti itu. Oh ini bacaan apa, ada mad badal, ada idgham bilahunat dan seterusnya. Anak-anak senang Pak itu Pak. Berarti yang pertama itu baca Al-Quran ya, tadarus Al-Quran. Terus kemudian apa lagi Pak? Yang kedua itu bersedekah. Bersedekah. Jadi salah satu hadis itu yang artinya barang siapa yang memberikan buka nih wong puasa maka dia seperti orang yang melakukan puasa. Pahalanya sama ya. Iya, kalau kita pengen pahalanya 30
hari ya. Undang aja wong sing pada puasa wong 30 wae kon pada buka. Atau kita tapi nggak boleh kita nggak puasa terus kita ya memberikan. Jangan. Itu kan artinya jangan, itu kan pokok ya. Pokok jangan dihilangkan. Itu pokok ya. Wong dagang tidak punya pokok sih, untung ya nggak mungkin lah ya. Jadi ya pokok sudah maklum artinya. Ya. Yang orang gara puasa lah yang wis bukane wong sing akeh itu misalnya itu. Nah, ya, tadi bersedekah ya, kemudian sholat sunat. Sholat sunat. Ya. Bukan hanya tarawih ya Pak? Bukan hanya tarawih ya. Jadi sholat sunat salah satunya adalah sholat sunat malam atau yang disebut qiyamul lail. Sholat sunat malam itu kan macam-macam ya. Kalau di luar Ramadan itu ada tahajud ya. Tapi kalau di bulan Ramadan kita ada tahajud, ada taraweh ya. Ya disebut sholat taraweh. Kenapa? Karena setiap 2 rakaat berhenti, terus medang ya uli, terus kanan ya uli, terus sholat maning. Tapi kalau saya kayak gitu kesuwen dan sampai kepen rampung, jadi tidak ada bersalam mengaduk maning, 2 rakaat salam mengaduk maning seperti itu. Tapi saya ingin tanya ini Pak Haji. Iya. Kalau sholat taraweh biasanya kita kan mengerjakan di bulan Ramadan. Tapi selain bulan Ramadan, sebetulnya boleh apa tidak sih Pak Haji? Ya artinya itu lakob taraweh. Lakob taraweh atau nomenklatur taraweh itu ya hanya di bulan Ramadan Pak. Oh gitu. Iya. Jadi nomenklatur tarawih adanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan itu tidak disebut sholat tarawih begitu ya. Enggak. Jadi kalau sebetulnya kalau kita merujuk pada hadis-hadis ya, saya kira untuk Kementerian Agama sudah sering paham lah. Di materi khutbah juga paham itulah ya. Kan ini biar tahu sih. Iya. Jadi ceritanya kan sholat tarawih itu kalau ketika saat itu Kanjeng Nabi sholat di rumah, di masjid itu ya, di bulan Ramadan. Kemudian orang-orang pada datang ikut sholat. Kemudian pada malam kedua juga seperti itu. Pada malam ketiga orang sudah berkumpul, kok Nabi tidak datang itu ya. Kita nih Kanjeng Nabi malah orang anak. Paginya ketemu dengan Kanjeng Nabi, cara jawabnya disampaikan, yang mulia tadi malam kok tidak hadir di masjid. Kenapa? Padahal kita sudah kumpul, menunggu. Nabi menjawab, saya takut andaikan sholat tarawih menjadi kewajiban atau hal yang diwajibkan untuk kamu semua. Nabi kan saya sangat sayang kepada umatnya gitu Pak. Jadi itu. Tapi kalau dilaksanakan terus menerus juga pahalanya luar biasa. Itu ya seperti itu sholat tarawih ya. Makanya disebut dengan qiyamul Ramadan ya. Qiyamul Ramadan itu ya tentunya tidak hanya puasa, tidak hanya sedekah, tidak hanya baca Quran, termasuk juga sholat malam, sholat tahajud, sholat taraweh. Makanya sholat taraweh itu disunatkan sebetulnya itu ya di malam sepertiga malam terakhir lebih afdol itu. Cuman kan kita tidak mungkin, kadang-kadang bangun aja kita tinggal 5 menit, kali 5 menit ya, sahur tok itu seperti itu. Iya. Terus apa lagi Pak Haji? Ya. Kemudian juga kita bersilaturahim lah ya. Bersilaturahim yang sana ya, kepada keluarga terdekat, kepada orang tua, kepada kenalan orang tua kita dulu, sahabat karib kita ya, seperti itu. Tentunya kalau kita silaturahim ya tidak hanya sekedar limbean ya, mestinya dengan membawa buah tangan semampunya lah seperti itu. Yang terima juga seperti itu, keramit mengenai bukur nggak apa. Kayak gini Bang. Enggak betul ya. Ya saya kira seperti itu Pak. Jadi beberapa amalan, dan amalan yang paling bisa menjaring kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan melakukan iktikaf di masjid ya. Karena kita tidak tahu kapan dan ya, seberapa lama datangnya Lailatul Qadar tanpa kita melaksanakan ibadah. Ya kalau kita lagi baca Quran, kemudian datang Lailatul Qadar, malaikat memberi selamat dan kita dicatat oleh malaikat. Nah kalau kita lagi tidak baca Quran, tapi kalau iktikaf kan seluruh waktu kita, aktivitas kita kan dihitung lagi ibadah.
Kita gitu. di masjid duduk niatisun iktikaf karena Allah Ta'ala. Duduk tok ngantuk dihitung ibadah. Tidur dihitung ibadah. Apalagi dikata ini dengan amalan lain, sholat sunat, baca Quran, menuntut ilmu. Makanya termasuk itu dalam kitab, salah satunya adalah di sarahnya kitab Fathul Qorib Iqna, ya, itu disampaikan di sana. Iktikaf itu bahkan di masjid ya, sambil kita aktivitas secara dohir bukan ibadah, itu dihitung ibadah. Contohnya misalnya kalau dondomi kelambi, tapi di masjid nggosok kelambi, berisi sawang masjid, nyapu nang masjid. Pokoknya kalau niatnya itikaf sudah dihitung lagi itikaf kayak gitu. Makanya kalau kita itu merujuk dari, silakan dibaca itu dalam kitab Iqna. Kalau kita zaman sekarang itu misalnya saking sibuknya kita kan, apalagi seperti kita jabatan pengawas tidak punya staf lain-lain kan, di rumah mesti buka laptopnya ke masjid bae karo masa itikaf gitu. Iya itu. Gitu nggih, Pak. Gitu, Pak. Ya, jadi dapat pahala. Ya. Jaring yang paling untuk menjaring itikaf adalah menjaring Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Iktikaf. Ya, begitu. Itu, Pak. Jadi kemudian gini, Pak, apakah ada kemurahan dari Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan karena seseorang itu ada uzur? Katakanlah tadi kan kita puasa kan, Ramadan kan wajib puasa kan. Iya. Kalau perempuan kan juga punya haid. Iya. Nah, gitu. Apakah ada kemurahan dari Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan? Iya. Walaupun dia tidak berpuasa, katakanlah. Iya. Gitu. Jadi pada ayat yang saya sampaikan tadi itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang alladzina yutiku, sebutnya di situ menurut mufassir adalah ela yutikuna. Kok mau disebutnya yutiku wong genah itu, makanya sebutnya adalah alladzina yutiku, orang-orang yang tidak kuasa, tidak mampu berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin, maka memberikan fidyah kepada orang-orang miskin ya. Fidyah itu ya tentunya kita setiap hari memberikan makanan berapa gram ya. Nah, 1 mud ya. 1 mud itu katanya kalau di kebun sekarang dihitung 8 gram apa ya. Iya, jadi ma'alal ladzina yutiqunahu miskin wa man kana minkum maridun, dan barang siapa di antara kamu yang sakit au ngala safarin, atau dalam bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka memberikan qada ya, ngidahnya min ayyamin ukhar, di hari yang lain kayak gitu. Jadi kita kalau ada kemurahan, jadi yang tidak mampu berpuasa karena sakit, maka nanti dia bin ayyamin ukhar ngodoni di bulan lain ya. Tidak mampu permanen maka memberikan fidyah. Jadi kalau kita misalnya punya orang tua yang sudah sangat lemah, tidak mampu berpuasa, atau mungkin kita bekerja di tempat yang tidak mungkin kita bisa melaksanakan puasa, kalau kita tidak kerja, tidak makan ya, punya keluarga, maka boleh mengganti dengan fidyah ya. Itu. Tapi kalau orang yang tahu fadilah pahalanya puasa ya eman-eman sih. Ajibihi itu anak ajibihi, bahasa udah biasa kayaknya diganti apa orang pas itu ya. Tapi Allah memberikan kemurahan itu ya. Ada kemurahan ya, iya, jelas iya. Yang jelas ada kemurahan dari Allah gitu iya, ya. Iya. Jadi kalau secara fikih itu dirincikan orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan wajib membayar dan wajib ngodoni. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan wajib ngodoni. 1 adalah orang sakit, 2 adalah orang yang bepergian, 3 adalah orang yang kebelanjur makan sahur padahal pertela fabana fajru padahal sudah fajar makan jebule wis fajar. Ujarku tasih wengi
jebule wis subuh. Dia tidak boleh buka di siang hari dan wajib ngodoni. Dan nyangka dzon dia masih awan, dia nyangka sudah maghrib padahal masih siang. Peteng banget anak mendung ujarku wis maghrib jebule jam 5 ya. Nanti ngodoni. Gitu. Boleh tidak berpuasa, wajib ngodoni. Boleh tidak berpuasa dan tidak wajib ngodoni, tapi diganti dengan fidyah. Satu, orang yang gangguan jiwa lah ya membayar fidyah kalau mampu, kalau tidak ya keluarganya misalnya. Kemudian orang yang punya kelemahan permanen, ya, orang tua ya haram lah, sudah pikun kan orang mungkin madang bekelalen, terus madang apa urung, sapiring kalau ngomong madang itu ya. Ya. Kemudian juga orang yang tidak berpuasa bagi ibu-ibu yang punya bayi kecil karena menyusui. Tadi ya, kalau menyusui dia khawatir karena anak yang disusuinya itu kesehatannya, maka dia wajib qadha dan membayar fidyah ya. Tapi kalau karena kekhawatiran dirinya, aku nek nusuni ora kuat, maka hanya ngodoni. Nah, apa ora puasa yuk? Aku ora puasa soalnya mbok si bayi engko mencret, maka dia wajib ngodho dan membayar fidyah. Nah, apa ora puasa nyong ora kuat soalnya aku ngusune kalau nusu rasa banget seperti itu. Iya. Itu Pak. Itu beberapa kemurahan. Nggih. Terus gini Pak Haji. Pak Haji kan seorang pengawas ya. Tentunya sangat paham akan dunia pendidikan. Iya Pak. Terus yang saya tanyakan, apakah ada korelasi antara amalia-amalia kita di bulan Ramadan dengan pendidikan, mungkin pembentukan karakter pribadi seseorang gitu. Ya terima kasih Pak Fauzan, ini Pak moderator, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau dilihat dari segi pendidikan, tadi kan ending tujuan utama daripada puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Derajat tertinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jadi kapan takwa akan dimiliki pada diri kita? Tentunya adalah sepanjang hayat sampai kita mati menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya di bulan Ramadan dibiasakan, sudah siang tidak makan, malam sholat, membaca Quran, i'tikaf, bersedekah dan lain-lain. Itu kebiasaan-kebiasaan itu kalau sudah terbentuk 1 bulan, tentunya itu dilanjut menjadi kebiasaan ya, karena namanya akhlak kan itu adatul iradah ya, kehendak yang dibiasakan ya. Jadi itu kan al akhlak hayatun rasihatun tasdurungan al afal bisulatin. Akhlak adalah suatu perbuatan yang muncul dengan mudah, wa isyuru min ghairi fikrin wa rayatin, dan munculnya itu tidak dari pertimbangan dan pemikiran sebelumnya. Ujuk-ujuk muncul lah kayak gitulah, refleks. Jadi kalau sudah seperti itu, maka tentunya di bulan setelah Ramadan, di bulan Syawal, makanya disebut Syawal, artinya meningkat itu ya. Ya, makanya banyak sekali hadis yang menyebutkan akan dilanjutkan setidaknya ya, alon-alon ya. Salah satunya adalah man soma sitatan min syawalin ka siamid, karena kasyami dahri ya, kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Itu seperti itu. Jadi salah satunya lah ya. Juga salah satu tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar tentunya adalah kita mendapatkan kita akan meningkat dalam segi apapun, dalam ibadah, dalam segi pergaulan dan lain sebagainya. Jadi korelasinya sebagai pembentukan karakter seseorang ya, untuk lebih meningkatkan amalia ibadahnya gitu ya. Pak, begitu, Pak. Karena sudah terbiasa kita kerjakan di bulan Ramadan, sudah 1 bulan penuh, harapannya kan membentuk pada bahkan
mungkin bisa ditingkatkan di bulan-bulan yang lain. Berikutnya. Jadi ini harus dipahami nih sahabat religi dan sahabat ceria, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan untuk kita lebih mendidik diri kita, lebih meningkatkan ibadah, dan di bulan yang akan datang berikutnya itu bukan kita malah mengurangi, tapi justru kita malah menambah itu harapannya kan seperti itu, Pak Haji. Jadi sudah hal yang biasa lah, malah kangen. Biasanya kayak gitu orang kayak gini kayak gitu. Gitu. Oke. Terima kasih sekali nih Pak Haji sama-sama, Pak. Obrolan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.